dari tim kuasa hukum Nyonya Dr. Ike Farida dengan saya sendiri Fadli Abdurrahman. Lalu di samping saya ada Ibu Putri Mega Citakayana dan terakhir ada Mahendra Johan. Baik, kami sebagai tim kuasa hukum dari Dr. Ike Farida hari ini akan memberikan, intinya adalah memberikan seruan lah, mengajak kepada pemerintah untuk merevisi terkait dengan penghapusan sanksi pidana bagi para pengembang. Jadi seperti teman-teman rekan-rekan tahu, sebagaimana press conference kami sebelumnya, awal dari kasus ini adalah dari Dr. Ike Farida membeli apartemen dari PT Elite Prima Utama atau PT EPH selaku pengembang. Unit tersebut sudah dibayar lunas pada tahun 2012, di mana saat itu pihak pengembang memberikan iming-iming lah pada Dr. Ike Farida untuk membeli, segera melunasi. Nah, setelah dilunasi, ternyata Dr. Ike Farida tetap tidak mendapatkan unitnya. Lebih parah lagi, Dr. Ike Farida tidak bisa melakukan PPJB atau AJB. Nah, di sini ada kelonggaran peraturan. Jadi peraturan ini kan banyak ya, peraturan yang mengatur terkait dengan rumah susun maupun terkait dengan hunian. Namun perlu kita ketahui bahwa ternyata aturan-aturan ini semakin lama, semakin kesini semakin longgar, yang mana ini merugikan bagi para pembeli, bukan hanya Dr. Ike Farida, namun juga para pembeli unit-unit lainnya. Seperti kita tahu ya, bahwa nggak hanya kasus ini ya, banyak kasus-kasus properti seperti di Mekarta yang banyak pembelinya sudah bayar lunas, namun tidak hanya mendapatkan unit, PPJB juga tidak, bahkan bangunan pun belum dibangun lah. Artinya kan ini ada aturan yang sangat longgar lah dari pemerintah, sehingga pengembang-pengembang ini banyak yang bermunculan pengembang yang nakal ya, yang tidak akhirnya merugikan para pembelinya. Dilanjutkan kembali bahwa Dr. Ike Farida ini sendiri sudah memperjuangkan haknya untuk mendapatkan unit setelah dibayar lunas. Dr. Ike Farida tetap memperjuangkan berbagai cara, melalui mengirim surat ke banyak pihak, lalu juga melakukan gugatan di perdata maupun laporan di pidana. Bahkan Dr. Ike Farida sudah memenangkan 4 putusan yang mana amar putusannya sendiri adalah mewajibkan pihak pengembang untuk melakukan PPJB maupun AJB. Ternyata PPJB dan AJB-nya tersebut tetap tidak dilakukan oleh pengembang. Nah, pengaturannya sendiri ini diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 di Pasal 43 Ayat 2 tentang rumah susun, yang mana mengatur tentang syarat perjanjian pengikatan jual beli. Jadi ada syarat PPJB yang harus diikuti lah oleh para pengembang. Yang mana jika memang tidak diikuti, itu terdapat sanksi. Sanksinya itu sendiri ada di pasal 110. Yang mana intinya adalah sanksinya itu bagi pengembang-pengembang yang mana tidak melakukan PPJB padahal sudah dibayar, itu kan sanksinya sendiri pidana maksimal 4 tahun dan juga denda 4 miliar rupiah. Artinya kan itu besar sekali. Namun ternyata ada revisi di Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, yang mana di sini sanksinya itu dihilangkan. Jadi sanksi pengembang yang tidak melakukan PPJB, sanksi pengembang yang tidak memberikan informasi sebagaimana objek yang dijual itu diubah menjadi sanksi administratif. Jadi hanya sanksi teguran, dan yang mana harus dilengkapi lah persyaratan-persyaratannya. Sehingga ini justru sangat merugikan bagi para pembeli, bukan hanya Dr. Ike Farida, namun juga bagi pembeli di seluruh Indonesia. Nah, di sini kami ingin mengajak dan juga menghimbau pemerintah. Bayangkan Dr. Ike Farida sendiri sudah membelinya unit apartemennya dari tahun 2012 hingga tahun 2022, sudah keluar 3 miliar itu biaya unitnya saja, dan juga biaya pengurusan perkaranya. Ini kan hampir 10 tahun, biaya-biaya lainnya seperti biaya-biaya pengacara dan juga biaya-biaya lainnya lah, itu kan sudah sangat besar. Namun tidak juga mendapatkan unit apartemen. Itu pembuka dari kami. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Bapak John. Ya, mungkin saya ini menambahkan sedikit. Tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya juga, kalau
di sini pada intinya kita mau menyerukan, mau mengajak para rekan-rekan, teman-teman masyarakat yang memang terjebak oleh eh, jeratan dari pengembang-pengembang nakal ini, gitu. Bahwa memang sebenarnya yang biasa diterapkan oleh para pengembang nakal ini, mereka berpaku pada yang namanya klausul baku yang biasa dalam perjanjian, yang pada prinsipnya sebenarnya itu kan diatur di pasal 1338 KUHP, begitu juga KUH Perdata, dan juga pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, maksud kami di sini itu kami ingin mengajak agar teman-teman masyarakat juga sadar bahwa ini klausul baku ini yang biasa menjadi jebakan dari para pengembang nakal ini sebenarnya tidak sepenuhnya tidak boleh untuk kita coret pada saat perjanjian. Kita boleh memilih karena pada prinsipnya di pasal 1338 kebebasan berkontrak itu harus kesepakatan 12 pihak. Tidak harus ya karena mereka menyodorkan sebuah perjanjian jual beli dengan klausul baku itu tutup mata, tidak ada ruang negosiasi yang tidak boleh dipertimbangkan. Nah, ini biasa yang jadi jeratan-jeratan dari pengembang-pengembang nakal ini. Jadi maksud kita di sini apabila masyarakat yang kalau memang sekarang kan sudah banyak yang dijebak lah, apalagi dari kaum buruh, kaum masyarakat menengah ke bawah yang ingin mencoba untuk memiliki rumah, seperti juga tadi disampaikan pembelian rumah di Meikarta yang sekarang juga sudah reda mungkin beritanya, cuman ya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Dan ini juga terjadi di proyek-proyek besar juga gitu, seperti yang dialami oleh Ibu Farida. Jadi kita mohon kita minta kalau memang ada masyarakat atau rekan-rekan atau teman-teman yang memang mengalami hal yang sama oleh pengembang-pengembang nakal besar ini, kita untuk bersama, untuk bersatu, untuk kita lawan agar kita juga tidak dipermainkan lagi oleh pengembang nakal ini. Mungkin sedikit saya hanya ingin menyerukan tentang hal itu. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Bu Putri. Ya, terima kasih sore semuanya. Kita kembali lagi di press conference yang kesekian kali ya. Tapi nampaknya kita sekarang tidak bisa hanya sendiri-sendiri. Jadi kita harus bersama-sama. Jadi kali ini kami ingin mengajak kepada seluruh khususnya seluruh pembeli, khususnya pembeli apartemen, untuk yuk kita perbaiki dengan menyuarakan suara kita dari aturan-aturan yang belum melindungi konsumen. Kenapa belum dikatakan melindungi konsumen? Karena pada dasarnya masih sangat banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan. Jadi apa? Tadi sudah disampaikan bahwa aturan yang sudah longgar saja, artinya yang dari dulu nih mafia tanah itu sudah menjamur. Gitu. Sudah banyak. Tapi pemerintah dengan dikeluarkannya UU CK merevisi menjadi tidak ada sanksi pidana seperti itu. Ini kan sesuatu yang makin tidak terlindungi. Makanya kami mengkritisi dan kami meminta kepada pemerintah untuk kita perbaiki aturan terkait dengan undang-undang khususnya rusun. Seperti itu. Karena apa? Karena ini sangat penting. Kita banyak sekali dengan background yang berbeda-beda tapi mendapatkan ketidakadilan. Contohnya, mereka dari kaum misalnya buruh mereka udah nabung berpuluh-puluh tahun hanya untuk dapatkan unit apartemen gitu, hanya untuk bisa beli unit apartemen ataukah rumah seperti itu. Ada juga yang memang mencicil, tapi ketika sudah kasih DP, sudah serahkan uang ke developer dengan janji-janjinya itu tidak mendapatkan unit. Misalnya saja ya, Meikarta, kami juga ada klien yang sama seperti itu, bahwa dia kasih DP segala macam, akhirnya tidak bisa gitu untuk mendapatkan unit. Nah, jadi di sini kami mohon kepada pemerintah untuk perbaiki aturan tersebut. Dan kepada teman-teman sekalian yang misalnya mendapatkan ketidakadilan dari developer dan juga ditipu atau tidak dapat unit dan lain-lain, kita bisa sama-sama khususnya
Tower Avalon mungkin kalau misalnya sama nih dengan kejadiannya Dokter Farida, ayo kita sama-sama karena ini sudah krisis ya. Krisis artian bagaimana mungkin pengembang yang mereka tidak ikut aturan bebas tanpa adanya sanksi pidana seperti itu. Jadi tolong kepada pemerintah, Pak Presiden Jokowi untuk kepada DPR juga untuk benar-benar, karena kita juga sudah adakan audiensi ya terkait hal ini di Komisi 3 terkait mafia tanah, karena banyak sekali, bukan cuma modusnya kepada perorangan tapi ada satu desa pun gitu. Pengembang ini bukan cuma kepada pembeli tapi mereka tidak punya izin dan lain-lain tapi mendirikan seperti itu. Ada beberapa pengembang yang sangat berbeda-beda ya, tapi intinya adalah mafia tanah ini menjamur di Indonesia. Karena apa? Karena aturannya belum sepenuhnya melindungi konsumen maupun melindungi pihak-pihak terkait yang berbenturan dengan mereka. Jadi mereka seolah-olah saat ini bebas di Indonesia gitu. Jadi beberapa contoh kasus termasuk yang dialami Dokter Farida itu memperlihatkan betapa super powernya mereka, dimana mereka sudah ada putusan PK pun itu bisa tidak menyerahkan unit loh gitu. Ini kan sesuatu yang sangat ganjil gitu, sesuatu yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah. Karena putusan PK itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Bagaimana mungkin badan hukum yang ada di Indonesia, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, tidak menghormati. Nah, selain itu juga tadi terkait dengan mungkin klausula baku ya. Jadi banyak sekali pengembang yang mencantumkan klausula baku khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa itu ditulis melalui BANI atau ADR ya, Alternative Dissolution Dispute gitu. Nah di situ si pembeli seperti tidak punya pilihan bahwa saya nggak bisa ke pengadilan, saya harus ke BANI. Gitu. Saya tidak bisa memilih ke pengadilan. Nah, kenapa kita tidak lihat, kenapa ya misalnya Elite Prima Utama ataupun pengembang lainnya itu tidak banyak sengketa di pengadilan? Jangan terkecoh pemirsa, karena sebenarnya mereka sudah tanda tangan itu diselesaikan di BANI. Jadi tidak di pengadilan. Cuma dalam kasus ini Dokter Farida mencoret. Dia tidak mau karena itu klausula baku. Kita sebagai konsumen punya hak untuk melakukan revisi terhadap perjanjian karena itu harus kesepakatan bersama gitu. Yang saat ini benar-benar seolah-olah padahal kita yang punya uang ya untuk beli ya, tapi mereka yang mengontrol kita. Nggak boleh, kamu harus menyelesaikan perkara ini menggunakan BANI, nggak bisa di PN. Nah, hak hukum kita aja sudah disunat, sudah dipotong gitu. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sedang dalam proses mau mencari rumah, mencari unit apartemen, ataupun sudah mau PPJB, itu tolong hati-hati dalam membuat kontrak. Tolong lihat, kita tidak harus menyetujui apa yang disuguhkan oleh developer. Itu bisa kita revisi, bisa kita coret, gitu. Jangan ragu, memang mungkin kita ditolak, bermasalah dan lain-lain. Tapi ini dia, kita jika bersama-sama semua konsumen gak mau tanda tangan klausula baku, developer mau jual ke siapa? Gitu. Jadi kita ayo sama-sama kita bergerak, kita lakukan pergerakan ini karena saya percaya dengan adanya, saya percaya bahwa kita semua mampu untuk merubah kondisi yang tadinya pembeli adalah, kalau bahasanya kan pembeli adalah raja ya. Kalau di sini pembeli adalah peminta-minta, mengemis. Kenapa? Kita mengemis loh untuk serahkan unit. Kita mengemis jadinya. Pembeli bukan raja tapi pengemis kalau di Indonesia sekarang saat ini. Jadi yuk kita sama-sama balikan bahwa pembeli adalah raja. Di sini bukan berarti kita mau diapain, tapi raja artinya ya kita yang minta. Maksudnya kita yang ya udah, ini kita punya uang ya kita beli gitu. Seperti itu. Tapi di sini sama sekali pemerintah juga mohon maaf bahwa kita melihatnya belum bisa melindungi
belum bisa melindungi gitu. Nah, untuk untuk kita sekarang ini kita mengajak bisa hubungi ke nomor telepon kami di sebentar. Apabila ada teman-teman bisa hubungi di 0852 1048 6260. Jadi kalau misalnya ada yang juga sama mendapatkan perlakuan tidak adil dari developer ataupun mempunyai permasalahan, silakan yuk kita sama-sama kita mengajak semuanya, terutama mungkin ada yang udah capek-capek kerja sebagai buruh di pabrik, udah DP tapi nggak balik DP-nya atau bagaimana, yuk kita sama-sama untuk bisa memberikan suara ke DPR gitu terkait hal ini. Dan juga mungkin kita bisa rubah, jadi nanti kita rubah aturan, kita revisi aturan yang benar-benar sangat, menurut saya sih masih kurang ya, masih sangat kurang, dan malah dengan adanya UU CK bukan memperkuat, karena mungkin dari segi investasi juga akan merugikan menurut saya, karena ketika tidak jelas aturannya, pengembang akhirnya bingung, konsumen juga bingung ketika ada masalah. Jadi ini bukan hanya permasalahan bagi konsumen sebenarnya. Kepastian hukum itu tentunya akan terjadi permasalahan juga bagi pengembang, seperti itu. Ya mungkin ada bergabung juga di sini, telah bergabung Dr. Ike Farida. Halo Bu Dokter, mungkin akan ada yang disampaikan? Ya, selamat pagi. Maaf, maksud saya selamat sore semua kawan-kawan jurnalis di Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tambahkan sedikit saja. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Fadli, kemudian oleh Ibu Putri dan Pak John. Pada intinya, nomor satu adalah saya melihat terlalu memihak aturan terkait dengan undang-undang ataupun semua aturan di bawahnya terkait dengan kepemilikan tanah maupun properti. Dalam hal ini properti ya, kita lihat kondominium atau rumah susun. Kenapa saya melihat seperti itu? Tadi sudah sempat disampaikan oleh timnya Ibu Putri, bagaimana mungkin masyarakat yang akan membeli dibebani dengan beban yang begitu berat. Anda harus bayar sesuai dengan jadwal. Kalau sekali saja Anda tidak sesuai dengan jadwal, Anda dikenakan bunga sebesar ini. Jadi masyarakat yang beli itu, mereka kan tidak semuanya mampu untuk membeli secara tunai. Sebagian besar mereka itu harus membeli secara berangsur dari bank. Dari bank saja mereka sudah berat. Kami ini sebagai pembeli yang tidak sanggup membeli secara lunas, karena yang membeli secara lunas itu berapa orang, berapa persen? 1%, 5%, paling banyak mungkin, maaf saya matikan dulu ini HP. Paling banyak mungkin 10%. Saya nggak tahu, saya belum pernah melakukan penelitian, tapi saya percaya itu sangat minim. Nah, artinya apa? Artinya masyarakat yang membeli apartemen kah, rumah susun kah, apapun itu namanya, kondominium kah, rumah kantor kondotel lah, kondominium hotel lah, misalnya seperti itu. Itu adalah melalui KPR, melalui angsuran dari bank. Masyarakat sudah dibebankan beban bunga kepada bank, ya. Terus kemudian masyarakat ternyata dibebankan lagi dengan beban-beban yang lain. Misal kalau terlambat 1 hari kena biaya sekian tambahan. Kalau yang tidak KPR, dia membayar langsung kepada pengembang, itu juga lebih berat lagi. Terus kemudian belum lagi disuguhi oleh perjanjian yang sudah pasti
70%-nya mungkin, 60%-nya mungkin, 90%-nya itu semua demi keuntungan pengembang. Dan Anda tanda tangan, Anda kalau banyak nanya, ya sudah, nggak usah beli aja, cari aja tempat lain. Tadi Bu Putri sudah bilang, kalau kita semua kompak, masyarakat kompak, mereka mau jual ke siapa? Karena jumlah orang kaya di Indonesia, konglomerat, ya dia lagi. Silakan aja jual ke dia lagi itu. Masyarakat ini kan banyak di antara kita yang bekerja di perusahaan, bekerja di pabrik, berjualan. Apakah berjualan buah, apakah kuliner, restoran kecil-kecilan, usaha apapun itu kan biayanya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ada kawan saya, dia jualan sambal, karena corona dia alhamdulillah meningkat produksinya karena dia paketin, dikirimin gitu, jadi dia tidak perlu biaya yang terlalu besar pengeluarannya. Dan dia bilang, saya juga membeli di Mekarta katanya. Dia sekarang untungnya itu jualan jualan sambal, tadinya nggak ada sebelum corona dia beli. Setelah corona dia bingung karena uangnya nggak kembali 150 juta. Dan orang dari Mekarta bilang bahwa kalau ibu nggak lunasin, ya ibu nggak punya hak apa-apa. Sekarang dia bingung, Bu, saya harus lunasin, tapi kan itu bangunannya nggak bangunannya kan di stop karena tidak ada perizinan seperti itu. Nah, jadi masa pemerintah ingin negara Indonesia seperti di Cina, masyarakatnya kemudian sampai ada yang ada beberapa banyak orang yang bunuh diri karena dia menjual rumah-rumahnya yang lama, dia meminjam uang ke bank untuk menembus apartemen dan rumah susun. Ternyata rumah susunnya nggak jadi, ternyata dia ditipu oleh mafia tanah. Terus kemudian Indonesia mau meniru juga seperti itu. Terus kenapa pemerintah masih juga diam sampai dengan sekarang? Nah, oleh karenanya bagi kawan-kawan, bagi masyarakat yang punya apartemen di Tower Avalon dan merasa belum ada AJB, hati-hati dan dipersilahkan oleh Ibu Putri untuk melaporkan, dan kita bersama-sama meneriakkan untuk mengubah, bukan saja untuk elit prima utama ya, tapi untuk mengubah aturan yang ada di Indonesia agar memihak kepada masyarakat. Seperti itu, mungkin nanti saya tambahkan lagi. Baik, terima kasih Dr. Iko Farida. Mungkin dari teman-teman mungkin kita buka sesi tanya jawab. Nanti sebentar. Oh ya. Jadi ini contoh dari perjanjian. Ini perjanjian yang Dr. Iko Farida. Ya. Surat pesanannya. Di sini kita coret. Di sini dicoret. Jadi kan untuk klausula bakunya itu disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan oleh sebab apapun, pemesan dan PT Elit Prima Utama telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak tercapai kata sepakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI di Jakarta dalam bahasa Indonesia, dan setiap putusan dari BANI merupakan keputusan terakhir yang mengikat pemesan dan PT Elit Prima Utama. Nah, kita coret bagian itunya, jadi kita berubah menjadi pada Pengadilan Negeri di Jakarta. Jadi diselesaikan sesuai hukum yang berlaku pada Pengadilan Negeri di Jakarta. Makanya kasus kita ini sampai ke PK gitu. Kasus ini beda sama kasus lain. Kalau ibu cari PT Elit Prima Utama misalnya, itu mungkin hanya beberapa dan putusannya akan ditolak karena sudah harusnya ke BANI. Kenapa dia ke pengadilan gitu. Nah, ini dia kenapa. Makanya banyak sekali developer ini tidak kelihatan ada permasalahan karena itu mereka ada klausula baku seperti itu. Nah, dan ini sangat dibiarkan sama pemerintah.